Dikabarkan saat ini Indonesia akan melakukan kerjasama pengadaan alutsista kapal selam dengan Turki untuk terus memperkuat sektor industri pertahanan Indonesia di dalam produksi atau pengadaan alutsista kapal selam modern. Informasi akan dilakukannya kerjasama pengadaan alutsista tersebut muncul setelah adanya kajian rencana pembatalan kontrak pembuatan 3 unit kapal selam dengan industri pertahanan shipbuilding and marine engineering Korea Selatan yang sebenarnya sudah dikerjakan melalui kerjasama skema transfer of technology dengan PT PAL Indonesia. Namun jika terjadi pembatalan kerjasama produksi 3 unit kapal selam Indonesia dengan Korea Selatan, tentunya Menhan Prabowo Subianto memilih Turki sebagai alternatif berikutnya untuk mengembangkan kapal selam yang sangat canggih. Sebab negara maju sekelas Jerman saja melakukan kerjasama pengadaan alutsista kapal selam dengan Turki, yaitu kapal selam U-214 Jerman atau Ace-Class. Namun kabar ini bukan hanya sekedar cerita, sebab sebelumnya Menhan Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan ke Turki yang membahas sistem pertahanan militer kedua negara pada 27 November 2019 lalu. Selain itu, Menhan Prabowo Subianto sempat berkunjung ke industri kapal selam Glocuk Naval Shipyard dan beliau sempat mendapatkan penjelasan terkait kecanggihan kapal selam buatan Turki tersebut. Pembuatan kapal selam tersebut diklaim salah satu kapal selam tercanggih di kelasnya, serta memiliki teknologi modern full class. Salah satunya adalah teknologi Air Independent Propulsion. Namun pasca kunjungan Menhan Prabowo ke Turki yang telah membahas beberapa agenda sistem pertahanan kedua negara, dikabarkan adanya kunjungan kembali yang dilakukan oleh delegasi Indonesia terkait industri kapal selam tersebut. Dalam kunjungan itu, delegasi Indonesia kembali diajak untuk mengunjungi pembuatan kapal selam terbaru Turki pada 14 Februari 2020 lalu. Namun di dalam pembuatan kapal selam tersebut, tentunya Turki tidak sendiri sebab telah menggandeng Jerman untuk memproduksi 6 kapal selam buatan Turki melalui kerjasama kedua negara tersebut. Dengan demikian, tentunya Indonesia akan menggandeng Jerman dan Turki agar bisa membuat kapal selam secara mandiri dengan teknologi serba modern demi memperkuat industri pertahanan dalam negeri. Selain itu, jika industri pengadaan kapal selam Indonesia beralih ke Turki dan Jerman, maka jelas saja akan adanya skema transfer of technology dengan industri pertahanan PT PAL Indonesia sebagai salah satu industri pertahanan dalam negeri. Memang terlihat jelas saat ini ketegasan Menhan Prabowo Subianto yang paham tentang teknologi dan sistem persenjataan sangat berambisi mempercepat kemajuan industri pertahanan Indonesia sebagai salah satu aset negara yang dapat menunjukkan kemajuan alutsista militer sebuah negara tersebut. Misalkan saja, saat ini Indonesia sudah tidak bisa diremehkan lagi dengan kemajuan produksi kapal perang jenis perusak kawal rudal, kapal cepat rudal, hingga kapal perang berbobot yang besar seperti kapal perang jenis fregat terbaru Indonesia melalui skema transfer of technology Odense Denmark dan Damen Belanda. Produksi kapal perang dalam negeri memang terbilang sukses saat ini, sebab telah berhasil menjual kapal-kapal perang produksi PT PAL ke berbagai negara berkembang. Misalkan saja penjualan kapal perang strategic self vessel atau SSP dengan nilai kontrak pembelian 90 juta US dollar terhadap Filipina. Selain itu, tentunya beberapa produksi alutsista Indonesia juga telah mendunia, bahkan telah dibeli oleh beberapa negara di dunia. Misalkan saja produksi kendaraan lapis baja seperti Panzer Anoa dan tank tempur buatan PT Pindad Indonesia. Namun jika dari sisi udara, Indonesia terlihat sangat tertinggal sebab belum dapat menggandeng negara produksi pesawat jet tempur saat ini. Walaupun sempat dikabarkan kerjasama pesawat KFX dan IFX dengan Korea Selatan, namun dalam tahap produksi belum terlihat hingga saat ini.